Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Dia yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya. Dan Dia pula yang memberikan kepada kita akal dan hati agar mampu membedakan antara benar dan yang salah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, sang pembawa cahaya ilmu yang dengan perjuangannya kita bisa mengenal iman, Islam, dan kehidupan yang diridhoi Allah. Juga kepada keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh umat Islam yang istiqomah berjalan di atas petunjuknya hingga akhir zaman. Jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita memulai pertemuan ini dengan rasa syukur yang mendalam. Di antara nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada hambanya setelah nikmat iman dan Islam adalah nikmat ilmu. Menuntut ilmu bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi juga karunia yang sangat agung. Banyak di antara kita yang menganggap belajar itu sebagai beban, pada sejatinya itu adalah jalan menuju kebaikan, bahkan menuju surga. Maka tidak heran jika dalam Islam menuntut ilmu dipandang sebagai ibadah yang mulia, bahkan disebut oleh para ulama sebagai jihad yang paling ringan tetapi paling besar pahalanya. Menuntut ilmu adalah kewajiban yang melekat pada setiap muslim. Bagaimana sabda Allah, tahallabul ilmi faridatum ala kullil muslimin. Artinya menuntut ilmu itu wajib di atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari hadis ini kita mengetahui bahwa belajar tidak hanya untuk kalangan tertentu seperti ulama atau pelajaran formal saja, melainkan seluruh umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan, tua, muda, anak-anak. Karena dengan ilmu kita dapat mengenal Allah, mengenal syariatnya, dan membedakan mana yang halal, mana yang benar, dan kita dapat membedakan rezeki yang halal dan rezeki yang haram. Selain sebagai kewajiban, menuntut ilmu juga merupakan bentuk ibadah. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Ini menunjukkan bahwa setiap langkah, setiap waktu yang kita luangkan untuk belajar akan dihitung sebagai ibadah. Tidak hanya ilmu agama, bahkan ilmu yang diniatkan untuk kemaslahatan umat dan mendekatkan diri kepada Allah juga bernilai ibadah. Karena itu, betapa beruntungnya orang-orang yang senantiasa haus ilmu dan tidak pernah puas dalam mencari pengetahuan. Lebih dari itu, ilmu adalah cahaya yang menerangkan hati dan akal. Tanpa ilmu, seseorang akan mudah terjerumus ke dalam kebodohan dan kesesatan. Betapa banyak orang yang beribadah tetapi tidak berlandaskan ilmu, sehingga justru jatuh ke dalam kesyirikan dan atau bidah. Maka para ulama berkata, barang siapa yang beramal tanpa ilmu, maka kerusakan lebih besar dari manfaatnya. Dalam Al-Quran pun Allah SAW bersabda, yarfa'illahum alladina amana minkum wa alladina utu alimah darajat. Kusya'alamudiyah
ayat 11 yang artinya Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Ini adalah jaminan kemuliaan bagi siapa saja yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, dari uraian ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa menuntut ilmu itu bukan hanya sarana meraih cita-cita atau gelar, tetapi juga jalan menuju derajat tinggi di akhirat. Menuntut ilmu adalah nikmat karena tidak semua orang diberi kesempatan untuk belajar, baik karena keterbatasan waktu, biaya, atau lingkungan. Maka selama kita diberi kemampuan untuk kesempatan untuk belajar, jangan sia-siakan. Jadikan setiap aktivitas belajar sebagai bentuk syukur kepada Allah, karena ilmu adalah warisan para nabi, bukan warisan harta atau kekuasaan. Mari kita niatkan sejak hari ini bahwa setiap langkah kita menuntut ilmu adalah bentuk ibadah kepada Allah. Jangan hanya belajar karena nilai yang tinggi, kerjaan, atau gelar, tetapi belajar karena ingin menjadi hamba Allah yang taat dan bermanfaat bagi sesama. Ingatlah, orang-orang yang beriman akan dikenang, ilmunya akan terus mengalir meskipun dia telah tiada, sebagai sabda Rasulullah SAW, apabila seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3: sedekah jariyah, ilmu yang manfaat, dan anak-anak yang soleh-solehah yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hambanya yang mencari dan mencintai ilmu, memanfaatkan ilmu, dan menyebarkan ilmu yang di jalan yang diridhoinya. Semoga ilmu yang kita pelajari menjadi cahaya dan dunia dan penolongan di akhirat, dan semoga kita dimantikan dalam keadaan berilmu dan beramal. Wa akhiri dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.